Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Buat teman-teman yang sudah support channel ini, saya berterima kasih kepada kalian. Semoga kalian yang menonton selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video ini jam biasa, jam 12. Tadi udah makan setengah 12. Ini jam 12, waktunya orang istirahat. Biasanya sih digunain buat tidur siang. Jadi habis makan setengah 12, jam 12 itu biasanya orang-orang pada tidur. Nah, mumpung orang pada tidur, jadi sepi, saya bikin video ini. Di video ini saya akan membagikan atau memberikan info tempat, atau lebih tepatnya mereview tempat kerjanya orang proyek. Maksudnya apa sih yang kalau seandainya kita istirahat di atas gedung jam 12 itu, kita tidur di mana, kita bagaimana suasananya. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip, terus support terus channel ini, video ini, jangan bosan-bosan untuk menonton video ini. Klik tombol subscribe, komen, like, dan bagiin semua ke sosial media kamu agar orang-orang tahu kalau video ini mungkin bermanfaat atau ya mungkin bermanfaat. Oke, mari kita simak videonya. Ini tentang review tentang tentang review bagaimana suasana tempat kerja. Oke. Jadi sebelum saya ngasih tahu tempat kerja saya mau memberikan bagaimana sih di posisi tempat kerja saya. Jadi saya kerja di ini di daerah oke, maaf, terlalu kameranya agak berat. Di daerah Cibitung, tepatnya di kawasan industri. Jadi dia banyak sekali pabrik-pabrik nyampe ke sana. Itu semuanya pabrik-pabrik. Tuh jalan, terus di situ juga ada pabrik juga. Ini saya tepatnya di lantai berapa? 29, di lantai 29. Ini cuacanya agak mendung guys, nggak biasanya sih panas. Nggak tahu ini kenapa bisa mendung, kayaknya mau hujan. Tapi biasanya itu di sini mendung tapi nggak pernah hujan guys. Selama di sini saya juga hujan tuh kayaknya satu kali, kalau nggak salah dua kali. Jadi bisa dilihat. Ini ada pabrik-pabrik gitu ya. Ini grill di lantai 29, itu ada ruko-ruko. Ini ada ada ruko juga. Kayaknya ini ruko udah lama tapi jarang ditempatin. Terus di situ juga ini lote ini parkiran. Ini ada jalan raya. Ini apa sih? Tol Cipali, yang atas nih tol Cikampek. Itu bisa dilihat pabriknya agak ke sana. Terus itu juga ada pabrik, banyak ya. Pabrik itu juga pabrik. Yang sebelah sana juga ada pabrik. Jadi oke. Biasanya anak proyek itu kalau dia belanja atau ke Indomaret atau ini ada lote di sini ya, tapi jarang untuk anak proyek pada ke lote. Paling kalau beli-beli barang-barang sabun, karena ini lotenya grosiran jadi agak murah. Tapi biasanya kalau anak proyek dikasih kasbon atau gajian itu larinya ke sana. Kayak bukan pasar sih ya, sebenarnya kayak kayak ada tempat jualan kayak ayam geprek. Saya tuh biasanya beli ayam geprek di situ. Kalau cari-cari makanan kayak pecel ayam, pecel lele gitu, di situ ada banyak. Jadi anak proyek itu kalau pergi cari makanan yang maksudnya di luar warung,
itu agak jauh, jadi dia keluar dari ruko ini, dia muter ke mana ini, nah ini ke sini, terus ke sini ya, ke sini, terus dia baru bisa keluar ke sana, terus ke sana. Kalau mau ke Lotte juga kalau ke Lotte sih dekat, jadi dia biasanya ke sana terus. Nah, yang ada ininya itu dia Indomaret. Pokoknya di situ ada buah-buahan, tapi bukan pasar sih, biasanya kayak sejenis toko-toko biasa gitu, bukan pasar. Oke, di situ mau cukur pun di situ. Jadi bisa bayangin berapa kilo ke sana itu berapa kilo orang-orang kalau mau mungkin makan enak, kalau mau beli baju atau apa ya, itu makan enak mau beli baju. Jadi mungkin kalau susahnya di proyek yang tempatnya pas di kawasan gini. Jadi kan kalau di kawasan itu nggak ada namanya yang kayak jualan di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi pinggir jalannya itu mungkin nggak boleh ya di situ. Jadi selama di sini tuh yang saya tahu juga nggak ada yang namanya makanan, penjual makanan atau tukang kopi keliling itu nggak ada. Jadi jalan sama trotoar itu los, nggak ada makanan. Jadi kalau mau beli makanan enak harus lari ke sana. Itu pun malam, kalau siang pun nggak ada. Jadi kita terpaksa kalau siang, pagi itu harus makan di warung proyek. Oke, itulah apa ya namanya, ya agak susah-susah lah kalau di ini ya, di kawasan industri itu memang begitu. Karena mungkin enaknya kerja di kawasan industri itu kita bisa ngirit, nggak sedikit cari makan di luar, jadi uang kita tuh agak kesimpan sedikit. Oke, saya mau balik lagi ke tempat kerja saya yang di Unitan. Oke, ini di unit, ini agak di apa ya? Ini tempat kerja saya, Oke, kita mulai dari mana? Nah, itu ember untuk isi air. Itu ada jidar untuk kalau bikin openingan biar agak lurus tanpa harus ngelot-ngelot. Sebenarnya sih di lot sih, cuman mungkin kalau pakai itu lebih gampang, lebih mudah. Oke, ini kompon. Sebenarnya orang Batu itu nggak punya kompon, guys. Jadi ini kompon tuh punya orang Gibson. Tapi biasanya orang Gibson itu ditinggal-tinggal, jadi ya kita ambil, tapi bukan nyolong ya, cuman karena memang ditinggal jadi nggak dipakai, kita sedikit-sedikit kita pakai buat inilah ya. Oke, itu di situ ini ada helm saya, ada casan, ada powerbank, ada topi. Ini kardus ini tuh buat tidur saya kalau jam 12. Ini ada masker. Ini bungkus makanan, tadi udah makan. Ini agak lumayan bersih sih, tadi udah kemarin udah dibersihin sama orang K3 bagian bersih-bersih, jadi dia udah dibersihin. Ini namanya stagger, jadi ada stagger. Ini harus dibawa terus, kalau nggak dibawa jadi dia bisa hilang. Jadi ada nomornya 50, itu punya kita. Itu ada adukan sisa sama gosokan plastik. Itu ada ember, di situ ada ember lagi, tapi itu ada rasclam. Jadi pengerjaannya buat kerja di checklist itu kayak perapian di bawah ini, perapian kayak gini. Ini bikin ngantuk ini sebenarnya. Ini bikin ngantuk. Terus yang kayak openingan ini nih buat checklistan, ini kerjaan kita. Terus pas di balkon juga tadi ada di sini. Nah, itu tempat tempat kerja saya. Jadi ini
pakai sepatu boot. Jadi kalau di PT yang saya ikutin ini sebenarnya sih ketat masuknya, tapi kalau di tempat kerjanya itu tidak terlalu ketat. Oke, saya tutup pintu dulu karena barusan habis ada orang masuk, biar jangan kedengeran. Oke, tadi sampai di mana? Oke, tentang masalah safety ya. Jadi masalah safety itu kalau kerja di masing-masing PT itu biasanya orang itu apa ya? Biasanya ketat atau nggak ketat. Jadi maksudnya gini, kalau kita kerja di PT misalnya ini gitu ya, dia itu nggak mementingkan kita keluar masuk itu nggak dipentingkan helm, nggak dipentingkan pakai sepatu kayak ini safety nih. Ini kan atasnya ini pakai pakai besi, jadi dia aman. Jadi yang saya ikutin di PT ini itu agak ketat, tapi ketatnya itu beda kayak di Jepang. Kalau di PT Jepang itu keluar masuk juga ketat, di dalam kerjaan, di dalam gedung juga ketat. Jadi kalau di sini sistemnya kalau keluar masuk itu dia harus pakai helm, rompi sama boot ini. Tapi selepas kita udah selesai di kerjaan, kita lepas, selama itu tidak ada safety yang kontrol dengan pengamanan, itu nggak apa-apa sih. Kemarin saya juga nggak pakai, mungkin orangnya udah bosen ya. Jadi kalau dikerja di sini ya begitu, agak lumayan. Tapi kalau lebih parah lagi tuh ada PT yang keluar masuk itu nggak pakai safety juga nggak apa-apa, pakai sendal juga nggak apa-apa. Misalnya pakai celana pendek pun boleh, tapi kalau di sini nggak boleh, harus panjang. Jadi beda kalau sama sama Jepang. Kalau Jepang itu di tempat kerjaan tuh harus pakai safety belt, harus pakai harus pakai helm, pakai rompi, itu nggak boleh rokok sembarangan, harus di tempat rokoknya. Jadi itu kadang orang baik itu males kerja gitu terlalu, karena kita udah kerja berat, ditambah kita harus kita harus memakai menurut kita itu susah gitu. Itu jadi ya setiap PT beda-beda ya. Ini cetok saya, ini ada minuman, ini alat-alat saya. Ini ada alat saya, ada kampak. Ini sih agak agak lengkap sih kalau punya saya. Ada palu, ini saya keluarin ya. Ada palu, ini palu. Ini kampak, oke. Ini KP apa scrap ini? Ini KP apa scrap? Nggak tahu apa. Tuh, terus di dalam aja kali ya. Itu ini ada pahat, ini ada namanya gegep, meteran sama lot, udah itu aja, sama cutter doang. Ini harus pakai tas, harus pakai ini, biar kalau bawa pulang ke beda itu gampang, jadi gitu. Oke, mungkin ya begitulah tempat kerja saya. Tadi udah ya. Jadi itu tempat kerja saya, terus alat-alat saya, terus ya begitulah kayak gini. Jadi bisa dilihat ya. Oke, jadi bisa dilihat ya tadi ya, sudah saya jelasin sedikit tempat-tempat kayak tidur gitu ya. Ada ini, ada ember, ada tuh. Jadi ya begitulah pekerja proyek ya, sedikit-sedikit kotor, tapi ternyata sebenarnya sih
walaupun kotoran, anak proyek itu bisa milih-milih kerja di gedung itu nggak terlalu kotor, beda sama kalau yang dia nyangkul di got itu kan. Kalau saya sih agak kurang suka ya, jadi menurut saya terlalu berat. Oke, jadi begitulah video ini, semoga bermanfaat, semoga kalian suka, semoga kalian bisa mengerti lah kalau orang proyek itu ya begitu, tempat kerja, makannya yang tadi udah saya sebut. Jadi buat kalian yang sudah menonton, terima kasih untuk video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.